Komedian Parto Patrio baru-baru ini mengungkapkan hal mengejutkan. Ia mengaku pernah membuang putrinya Amanda Sessa saat masih bayi. Bukan tanpa alasan, hal ini dilakukan komedian berusia 59 tahun ini lantaran meyakini mitos soal hari dan tanggal lahir. Komedian ini menjelaskan weton atau tanggalan lahir antara dirinya dan Amanda Sessa memiliki tanggalan yang sama. Sementara menurut mitos, hal ini tidak boleh terjadi dalam suatu keluarga. Dibuang sih bukan ya, terus apa? Ini lahir itu nggak boleh sama wetonnya. Kebetulan saya lahir itu hari Senin. Jawa kan ada Pon, Wage, Kliwon, Paging, ya itu. Pas saya tuh Senin Pon, pas Caca juga Senin Pon. Bapak sama anak nggak boleh sama, apalagi anak perempuan. Itu harus ada yang dibuang. Caca begitu habis lahiran dari rumah sakit nggak bawa pulang ke rumah kita, bawa ke rumah mertua. Cuman kita ikutin gitu. Begitu sampai di rumah baru kita samperin, Bu, boleh nggak anaknya ini saya ambil gitu, dengan mahar 100.000. Oh ya silakan. Baru kita bawa pulang. Keyakinan Parto ini semakin kuat setelah mendapati pengalaman teman-temannya yang sama-sama memiliki weton atau tanggalan kelahiran yang sama dengan anggota keluarganya. Teman pun mengalami hal yang sama, Vi. Jadi bapak sama dia itu wetonnya sama. Ternyata bapaknya nggak kuat, sakit-sakitan meninggal. Dan wetonnya ini kebetulan lagi dia sama anaknya sakit-sakitan, umur 7 tahun. Saya bilang, coba deh lakuin apa yang pernah saya buat gitu. Lu kan sama Jawa, lu titipin ke om lu, padahal anaknya umur 7 atau 10 tahun gitu ya. Titipin ke omnya, sorenya diambil sama dia, bayarin, pulang. Alhamdulillah sehat sampai kemarin baru dinikahkan. Padahal selama berapa puluh tahun, selama 7 tahunan itu sakit mulu gitu. Percaya nggak percaya? Mitos terhadap adanya waktu tertentu yang membawa sial sebenarnya sudah ada sejak masa sebelum Islam. Dan anggapan ini masih ada hingga kini. Memang, kesialan yang dikhawatirkan akan muncul di waktu tertentu terkadang memang terjadi. Sehingga membuat sebagian orang memilih untuk menghindari waktu tersebut. Tapi pada dasarnya, tidak ada hari buruk atau hari sial dalam Islam. Karena semua hari adalah ciptaan Allah dan semuanya baik. Tergantung bagaimana manusia berprasangka pada Allah SWT. Syekh As-Suhaili pernah berkata, kesialan hanya terjadi bagi orang yang meyakininya. Ini adalah sifat orang yang sedikit tawakalnya dan terlalu bergantung pada selain Allah. Sehingga dia benar-benar tertimpa sial. Imam Al-Munawi menambahkan, anggapan bahwa hari tertentu bisa membawa sial justru akan membuat orang yang meyakininya benar-benar tertimpa kesialan. Adapun orang yang sama sekali tak meyakininya, maka tidak ada hari sial atau hal-hal pembawa sial baginya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi bahwa Allah mengikuti prasangka hambanya. Dengan kata lain, orang yang percaya adanya hari sial, sama saja dia meyakini bahwa Allah akan memberinya kesialan. Maka boleh jadi Allah akan membuat pikiran negatif itu menjadi nyata. Sebaliknya, orang yang selalu berprasangka baik pada Allah dan tidak meyakini adanya hari sial, maka besar kemungkinan Allah akan mewujudkan harapan positif itu. Meyakini adanya waktu, tempat, atau peristiwa tertentu bisa membawa sial sebenarnya cukup bermasalah dalam agama. Sebab, kesialan atau keberuntungan tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah SWT. Seperti yang Allah tegaskan dalam firman-Nya. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini disebabkan usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 131. Beruntung atau sialnya seseorang sama sekali tak ada hubungannya dengan hari atau momen tertentu. Bahkan tidak boleh meyakini seperti itu. Nabi SAW bersabda, tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah. Tidak dibenarkan beranggapan sial, tidak dibenarkan pula percaya nasib malang karena tempat, dan tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hasanah, sebagian masyarakat kita masih percaya tentang mitos kesialan. Contoh, ketika seseorang menabrak kucing, maka akan timbul rasa ketakutan yang luar biasa, akan mendatangkan sebuah kesialan. Lucunya apa?
nabrak kucing merasa sial, akan mendatangkan mara bahaya. Sementara kalau nabrak orang malah ditinggal lari. Bahkan lucunya lagi apa? Di era modern, orang yang serba ilmiah, gedung-gedung bertingkat, bahkan di perguruan tinggi ternama, di hotel-hotel, orang tidak berani menggunakan angka 13. Kenapa? Karena angka 13 dianggap angka yang sial. Bagaimana kemudian Islam memandang hal seperti ini? Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Muslim, beliau mengatakan, ketika seseorang meyakini mitos membawa kesialan, bisa memberikan manfaat dan mendatangkan mara bahaya, dan meyakini dampaknya, maka seseorang tersebut telah jatuh kepada praktek kesyirikan. Kenapa? Karena menjadikan mitos sebagai penyebabnya. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik. Tentunya hal ini harus kita bersihkan. Maka mitos-mitos seperti ini tentunya tidak sama sekali masuk logika, tidak rasional, dan Islam tidak mengajarkan itu. Kalau toh kemudian kita harus takut, Rasulullah mengatakan ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu kepada firasatnya orang mukmin karena mereka melihat dengan cahaya dari Allah. Jadi yang perlu ditakuti, yang perlu diwaspadai bukan mitos, tapi firasat dari orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kemudian mitos yang kita takut itu benar-benar terjadi, apakah itu karena mitosnya itu sendiri? Tentunya tidak. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ma asoba min musibatin illa biidnillah. Tidaklah satu musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Saya jadi teringat ketika kemudian Bantul, Yogyakarta gempa bumi, orang-orang berteriak, Nyi Roro Kidul marah, Nyi Roro Kidul marah. Mereka lupa bahwa terjadinya gempa bumi itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak ada satu zat pun yang bisa memberikan manfaat. Tidak ada satu zat pun yang bisa memberikan madarat, la darar wala dirar, kecuali semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal seperti ini yang kemudian perlu kita luruskan. Jangan sampai kemudian ketika mitos itu terjadi, kita meyakini bisa memberikan manfaat dan mendatangkan mara bahaya. Padahal yang bisa melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian kita harus bertawakal kepada Allah, memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Sesungguhnya tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain halnya dengan hari baik. Islam justru menyebutkan ada hari dan waktu tertentu yang lebih baik dari waktu selainnya. Misalnya, bulan Ramadan yang disebut bulan paling mulia di antara bulan yang lain. Hari Jumat disebut sebagai hari paling agung di antara hari-hari lainnya. Dan dalam satu hari, ada waktu-waktu tertentu yang disebutkan Nabi sebagai waktu yang paling baik. Seperti di sepertiga malam, antara azan dan iqamah, di waktu sujud, dan lain sebagainya. Di waktu-waktu terbaik inilah kita dianjurkan untuk banyak berzikir, bermunajat dan berdoa pada Allah. Karena doa yang dipanjatkan di waktu-waktu yang mulia, insya Allah lebih mustajab. Nabi SAW bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta kepadaku akan kuberikan. Orang yang memohon ampunan dariku akan kuampuni. Muttafaqun alaih. Wallahu a'lam.